Pemirsa, harga minyak goreng mulai berangsur turun meski belum terlalu signifikan, namun masyarakat optimis harga minyak goreng akan kembali terjangkau di kalangan ekonomi bawah. Persediaan minyak goreng juga mulai mudah didapatkan di pasar tradisional maupun toko modern sekitar rumah tinggal. Belum genap 1 bulan kebijakan pelarangan ekspor CPO dikeluarkan, pemerintah memutuskan mencabutnya pada Senin 23 Mei 2022. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng serta nasib para tenaga kerja dan petani di industri sawit. Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022. Menindaklanjuti pernyataan Presiden, Kementerian Perdagangan mencabut Permendak Nomor 22 Tahun 2022. Pemerintah mengklaim harga minyak goreng curah semakin mendekati keterjangkauan karena pasokan minyak goreng yang semakin melimpah. Setelah pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan, pasokan minyak goreng curah meningkat 108,74% dari kebutuhan nasional atau sebesar 211.638,65 ton. Harga minyak goreng curah berangsur turun menuju harga keterjangkauan seiring dengan pasokan minyak goreng yang semakin berlimpah. Penambahan pasokan ini merupakan upaya kita bersama menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk membuka kembali ekspor CPO dan turunannya, kami akan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022. Namun hal berbeda disampaikan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI. Mereka menyayangkan pencabutan larangan ekspor CPO karena masih sulitnya pasokan minyak goreng di pasaran. Selain itu, harga minyak goreng curah juga masih di atas HET. Kami sangat kecewa terhadap Kementerian Teknis yang tidak bisa mencapai apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, karena harga yang sampai hari ini masih di atas 14.000, bahkan di atas 17.000, justru ada yang 19.000. Kami kira ekspor tentu penting agar devisa negara juga bertambah, namun tetap menjadi prioritas utama adalah ketersediaan dalam negeri. Sebelumnya, pelarangan ekspor berlaku 28 April 2022 untuk semua jenis produk, mulai dari CPO, RPO, hingga used cooking oil. Pelarangan ekspor diharapkan dapat menstabilkan pasokan dan harga minyak goreng. Namun di sisi lain, larangan ekspor berdampak pada turunnya harga tandan buah segar sawit yang merugikan para petani sawit. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan minyak goreng memang sudah tidak terjadi di pasaran, namun masih ada minyak goreng curah dan kemasan yang dijual dengan harga cukup tinggi sehingga berpengaruh pada daya beli masyarakat. Ketersediaan minyak goreng kemasan maupun curah sudah cukup banyak di pasaran seperti yang terlihat di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kendati demikian, harga minyak goreng cukup tinggi. Hal ini pun berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang menurun, padahal pemerintah telah mencabut larangan ekspor crude palm oil dan minyak goreng. Saat ini minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp48.000 per 2 liter, sedangkan minyak goreng curah dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram. Penurunan ya, walaupun sedikit gitu, sudah mulai ada penurunan, terutama yang kemasan 2 liter. Kebutuhan pokok lainnya seperti telur mengalami lonjakan di angka Rp24.000 per kilogram. Harga tepung terigu juga naik 9 sampai Rp10.000 per kilogram. Sangat dirasakan oleh para Pemirsa, pemerintah telah mencabut larangan ekspor CPO atau minyak sawit per hari. Di harga minyak goreng di pasaran pun perlahan mulai turun. Harga minyak goreng curah dan kemasan di Pasar Rumput Jakarta Selatan mulai turun pasca pencabutan larangan ekspor CPO yang dimulai hari ini 23 Mei 2022. Menurut pedagang, harga minyak goreng curah dan kemasan mulai turun pada 1 pekan terakhir. Penurunan harga minyak berkisar antara Rp1.000 hingga Rp3.000 per liter.
Tidak ada lagi pembatasan pembelian minyak dari distributor ke pedagang maupun dari pedagang kepada pembeli. Sebelumnya pasokan distributor hanya dilakukan 2 hari sekali dengan maksimal pembelian 10 jerigen saja perharinya. Ya, lalu bagaimana ketersediaan dan harga minyak di Pasar Rumput Jakarta? Sudah ada rekan kami, Camar Henda di Pasar Rumput. Camar, seperti apa informasi dari pasar tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, selamat sore April dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan memang pada hari ini 23 Mei 2022 Presiden Joko Widodo telah resmi mencabut larangan ekspor minyak goreng ataupun CPO, crude palm oil atau minyak kelapa sawit. Di mana hal ini dilakukan untuk menstabilkan harga minyak goreng yang beberapa waktu terakhir cukup tinggi beserta dengan pasokan yang memang cukup menipis. Seperti diketahui Presiden Joko Widodo pada 28 April 2022 ini sempat melakukan pelarangan dari ekspor minyak goreng, dan saat ini pemerintah mengklaim bahwasanya terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk ketersediaan pasokan dari minyak goreng dalam negeri yang biasanya hanya ada pada kisaran 64.000 ton minyak goreng per bulannya, saat ini juga sudah mencapai 211.000 ton per bulannya. Artinya ini meningkat 3 kali lipatnya, dan kami memantau di sejumlah pasar yang ada di Jakarta, salah satunya adalah di Jakarta Selatan, ini di Pasar Rumput. Memang pedagang mengaku bahwasanya penurunan dari harga minyak goreng ini terjadi di 1 pekan terakhir. April tadi kami memantau untuk harga minyak goreng kemasan ini ada pada angka Rp25.000 yang sebelumnya ini ada pada kisaran 30 hingga dengan Rp35.000 baik untuk kemasan biasa dan juga kemasan premium. Sementara untuk minyak goreng curah ini menurun di angka Rp18.000 yang asalnya ini di Rp19.000 hingga dengan Rp20.000. Kendati demikian memang pihak dari pedagang sendiri mengaku bahwasanya penurunan dari harga ini memang masih cukup jauh berbeda apabila dibandingkan dengan tahun 2021 ataupun di akhir tahun tersebut ini hanya berkisar Rp14.000 per kilogramnya. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya saat ini sudah tidak lagi adanya pembatasan yang dilakukan dari distributor kepada pedagang maupun pedagang kepada pembeli. Sebelumnya April apabila terjadi kelangkaan dari minyak goreng, biasanya mereka hanya diperbolehkan dipasok 10 jerigen saja per harinya, di mana 1 jerigen ini 16 kg. Namun saat ini juga sudah tidak lagi diberlakukan hal tersebut, dan pembeli maupun pedagang ini bebas untuk membeli sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dan kami juga sempat berbincang bahwasanya harapan dari masyarakat dan juga para pembeli maupun pedagang dengan tidak lagi diberlakukannya pemasokan ini dan juga sudah diperbolehkannya ekspor tidak lantas membuat harga dari minyak goreng tinggi kembali beserta dengan pasokan yang menipis kembali. Dan informasi yang kami dapat pula bahwasanya Kementerian Perdagangan nantinya akan melakukan sejumlah program, yakni program minyak goreng rakyat yang nantinya akan terdapat lebih dari 10.000 titik dan juga 30.000 pemasok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan minyak goreng ini. Sementara demikian, April, kembali ke Anda di studio. Baik, Camar, upaya pemerintah sudah dilakukan dan juga bisa menyelamatkan petani kelapa sawit juga sudah dilakukan untuk membuka keran ekspor hari ini. Lalu seperti apa daya beli dari pembeli di sana terkait minyak di sini? Mungkin ada informasi dari pedagang yang Camar wawancarai? Ya, April dan juga pemirsa, kami tadi juga sempat berbincang terkait dengan apakah ada keluhan dari masyarakat pada saat tingginya harga minyak goreng, dan pedagang mengaku bahwasanya keluhan tersebut terjadi mayoritas kepada pedagang kecil, terutama pemilik rumah makan dan juga pengusaha gorengan. Dan kami juga tadi berbincang bahwasanya masyarakat ini berharap adanya subsidi dari pemerintah, kemudian juga mereka berharap agar tidak adanya lagi peningkatan dari harga minyak goreng yang terus terjadi, dan diharapkan pula pemerintah juga fokus kepada pemasokan kebutuhan-kebutuhan bahan pokok yang memang sempat mengalami kenaikan di beberapa waktu, utamanya pada musim Lebaran, kemudian juga nantinya diharapkan pada Idul Adha nanti mereka berharap agar tidak adanya kenaikan kembali. Dan tentunya kita juga berharap agar pemerintah segera melakukan langkah antisipatif lain guna mengakomodir hal tersebut. April. Ya, peningkatan pembelian minyak goreng, Camar, pasca dibukanya keran ekspor ini? Baik. Ya,
Baik April, terkait dengan peningkatan dari masyarakat ataupun pembeli yang datang ke pasar ini memang terjadi cukup signifikan, di mana biasanya apabila pedagang hanya mampu menjual di kisaran 10 liter per harinya apabila terjadi kenaikan, namun saat ini mereka sudah mampu menjual 3 kali lipatnya ataupun 30 liter untuk kemasan biasa dan juga kemasan premium. Sementara untuk minyak goreng curah sendiri ini yang paling meningkat signifikan, di mana tadi di beberapa kios yang ada di area selatan ini mereka mengaku dapat menjual perharinya sebanyak eceran di kisaran 45 kg yang biasanya apabila saat terjadi kelangkaan dan juga kenaikan dari harga minyak goreng ini mereka hanya mampu sekitar setengahnya ataupun 20 kg saja. April. Dari Pasar Rumput Jakarta, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News.